Ngerem. Oke, sip. Nice. Nah, dia akan ngerem sampai nol. Hello Cherry. What's up? Open driver window. Oke, pertama-tama buat impresi posisi mengemudinya ya. Ini Cherry ya kayak kita kemarin udah sempat cobain Omoda 5. Nah, di Tigo 7 Pro ini posisi duduknya cenderung lebih enak dan lebih nyaman nih, karena posisi setirnya ini jauh lebih enak. Ya nggak jauh sih, sedikit lebih enak, tapi ini better daripada si Omoda 5 kemarin. Posisi joknya juga enak, bahan joknya enak, visibilitasnya juga oke, ke depan oke, ke samping kalau kita mau belok ini juga cukup oke nih, ke belakang juga oke, kacanya karena nggak terlalu besar gitu ya. Dan pertama-tama yang dirasa ketika bawa mobil ini adalah ini ya udah pasti lebih besar dibandingkan Omoda 5. Cuman saat nyetirnya ini nggak tahu kenapa terasa lebih pede dibandingkan saat bawa Omoda 5 ya. Ya mungkin karena ini jauh lebih tinggi, bodinya lebih besar, mungkin jadi kita jadi lebih pede gitu. Dan buat transmisi sendiri ini CVT-nya nggak nggak lag, jadi masih sama kayak Omoda 5, jadi CVT-nya nih cukup responsif dan enak buat dibejek gitu. Remnya juga enak, pembukaan remnya, bobot setirnya ini juga oke. Jadi saat kita berhenti sangat enteng rasanya, cuman pas kita udah jalan gini dia udah sedikit ada ngasih beban gitu, jadi harusnya untuk kecepatan tinggi ini setirnya oke juga gitu. Lalu kita masuk ke fitur-fitur berkendara dari Tigo 7 Pro. Nah, si Tigo 7 Pro ini dia punya banyak banget fitur berkendara, kayak ada itu rear cross traffic alert. Jadi kalau kita lagi mundur nih, ada tiba-tiba ada kendaraan dari samping kanan atau kiri, mobilnya akan kasih warning, dan dia juga bisa ngerem sendiri ketika kita tetap memaksa buat masuk. Nah, buat ke depan juga dia ada untuk warning kalau kita terlalu dekat dengan mobil depan. Dia akan ngasih warning, dan kalau kita udah di warning nih kita nggak ngerem, nah mobil ini dia akan ngerem sendiri dan otomatis akan menyalakan hazardnya gitu. Nah, nggak cuman itu, dia juga punya adaptive cruise control yang dimana ini cukup nyaman jika kita bawa mobil ini untuk cruising di dalam tol, untuk keluar kota yang ada garisnya jelas, itu sangat enak sekali. Ya, dia adaptive cruise control, kita juga bisa ngatur jarak ke depan, dan dia bisa sampai mobilnya itu benar-benar berhenti. Jadi kita udah nyalain aja, kita pengen atur aja jaraknya, misalnya mau sejauh apa, sedekat apa, atur aja, terus nanti dia bakalan kita menyesuaikan, dan dia bisa sampai mengikuti mobil depan hingga benar-benar berhenti gitu. Jadi cukup enak, kita nggak usah ngerem lagi. Cuman memang kita tetap harus memegang kemudi setir ya, karena ini untuk lane keeping ya, dia nggak ada lane keeping assist, dia hanya ada lane keeping warning. Jadi kalau kita melewati garis tanpa ngesen, dia akan kasih warning ke kita gitu. Dan ini dia juga udah ada blind spot monitoring, jadi kalau ada kendaraan di blind spot kita, dia akan ngasih warning ke kita. Nah, cuman di spion dia juga ada warningnya di MID ini. Dan kalau ada yang unik juga, jadi kalau ada mobil di belakang kita yang terlalu mepet dengan kita, dia otomatis akan menyalakan hazard dan ngasih warning ke kita bahwa di belakang itu ada mobil yang terlalu mepet dengan kita. Jadi itu sebenarnya ini fitur yang pertama kali saya temui di sebuah mobil, bahwa kalau ada yang deketin dia langsung nyalain hazard. Ini baru pertama kali sebenarnya. Lalu jadi buat yang blind spot warningnya itu nggak hanya di bagian spion depan. Jadi kalau misalnya nih anak Anda mau keluar dari mobil lewat ke belakang dan dia nggak lihat belakang, terus ternyata ada kendaraan dari belakang yang melaju dengan kencang, atau enggak ada kendaraan yang udah dekat nih, dia akan otomatis ngasih warning, dan itu ada lampu indikatornya di dekat handle pintu bagian belakang. Jadi ini cukup oke nih untuk safety-nya. Kita masuk ke kenyamanan mobil. Oke, dan untuk kenyamanannya nih, si Tigo 7 Pro ini walaupun dia sebuah SUV, kenyamanannya ini cukup bisa diacungi jempol karena dia enak dan nggak yang kaku, nggak limbu. Dan kalau kita bandingkan dengan Omoda 5 pun, ini tuh kenyamanannya lebih oke dibandingkan si Omoda 5 gitu.
Lalu buat kelincahannya ini juga, walaupun dia besar, tapi untuk kita apa ya, pengen gerak lincah itu juga tetap enak. Apalagi setirnya juga bobotnya pas, lalu respon dari CVT-nya oke, nggak nge-lag. Ini jadi cukup oke walaupun dia mobilnya besar CVT, dan ini CVT turbo loh. Harusnya kan lag-nya minta ampun kan, tapi ini enggak. Ini cukup oke responsnya. Dan kekedaban kabinnya juga bisa terbilang cukup oke, walaupun dia memiliki sunroof panoramik yang besar di atas ini, tapi dia kekedaban kabinnya oke. Kita coba cek ya. Nih, ini suara asli dari luar. Nah, kalau kita tutup, dia akan langsung kerasa kedapnya gitu. Lalu di Chery Tiggo 7 Pro ini dia juga memiliki voice command dengan bahasa Inggris seperti layaknya di Chery Omoda 5. Kita contohin aja ya. Hello Chery, What's up? open driver window. Alright. Hello Chery, Yes, sir. close all windows. Alright. Closed. Nah, dia sudah ada voice command dengan bahasa Inggris layaknya si Omoda 5. Nah, sebenarnya di Tiggo 7 Pro ini kita juga bisa setting nih, dia pengen dipanggilnya apa. Kalau ini kan Hello Chery kan. Nah, kita What's juga up? cancel. Okay. Cancel. Nah, di sini kita juga bisa setting panggilannya, misalnya mau bro atau mau apa gitu, itu bisa semuanya. Nah, kalau kalian jomblo Anas juga bisa panggil pacar impian kalian kan. Nah, ini juga dia bisa bagusnya nih voice command-nya si Tiggo 7 Pro ini, dia nggak sesensitif si Omoda 5. Kalau Omoda 5 kita kemarin udah coba kan, jadi beberapa kali saat kita di jalan tuh voice command itu kayak apa ya, tiba-tiba ngerespons padahal kita nggak manggil. Nah, kalau di sini nggak, di sini voice command-nya lebih pas, jadi nggak terlalu sensitif gitu. Dan ini dia rasa berkendaranya enak juga, karena ini setirnya juga udah full kulit, udah flat bottom, dan pedalnya dia sudah menggunakan piano pedal yang dimana juga sangat enak. Terus kelegaan kabinnya oke, apalagi ini, walaupun ini udah lega, dia tetap ditambah panoramic sunroof di atas ini. Nah, jadi memang Tiggo 7 Pro ini sebuah SUV yang nyaman, fiturnya banyak juga. Nah, harganya pun juga worth it. Ya, bayangin aja kalian dapat Tiggo 7 Pro dengan harga Omoda 5, harga HRV. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin kelasnya si Tiggo 7 Pro ini juga cukup bingung ya. Harganya kayak HRV, kayak kereta, cuman dimensinya beda, ini lebih besar, mesinnya beda, fitur-fiturnya juga beda, kenyamanannya juga beda. Jadi sebenarnya ini di Indonesia Tiggo 7 Pro ini hampir nggak ada kelasnya gitu. Jadi dia hampir sendirian gitu. Oke, kali ini kita bakal contohin ya, gimana sih cara buat nyalain adaptive cruise control. Bentar, kita agak kenceng dulu ya, diomelin belakang nih. Oke, sekarang pencet aja ini nih, udah dipencet, pencet tombol set, habis itu pencet ini udah ACC on ya, habis itu kita pencet tombol set. Nah, sekarang dia kecepatan maksimal 30 km per jam, kita naikin aja ke 40. Nah, udah ACC on-nya nyala, jadi juga udah adaptif cruise control lagi. Nah, saat ini posisinya udah adaptif ya cruise control ya. Jadi enak nih. Terus kalian kalau pengen cancel ya udah, kalian tinggal injek gas aja. Dia otomatis cancel si adaptif cruise control ya. Oh, CVT-nya cukup responsif juga ya. Kita sekalian coba becek. Cukup enak juga raungannya. Walaupun ini CVT tapi tetap enak gitu. Oke, kalau mau nyalain lagi tinggal ACC on lagi aja. Set, udah. Tuh. Dia akan menjaga jarak ke depan dengan baik. Nah, ini dia ngerem sendiri, saya nggak ngerem sama sekali. Tuh. Ini mobil depan segitu ya. Ini posisi jarak yang paling jauh. Nah, tuh dia ngegas sendiri. Aduh, kalau orang dia nggak bisa detect nih. Kita ACC on lagi.
Oke, set. Saya mau kasih lihat Anda kalau kita di lampu merah dia bisa berhenti sendiri seperti apa yang tadi saya bilang. Ini saya nggak nginjek rem dan harusnya dia ngerem. Oke, sip, nice, berhenti sampai, ya ini jarak aman paling jauh dari si Tigo 7 Pro ini. Nah dia akan ngerem sampai 0. Ya betul, dia akan ngerem sampai benar-benar 0. Terus kalau ini udah hijau kan, kita mau jalan lagi tapi tetap pengen adaptive cruise control-nya lah, udah tinggal toel gas sedikit, dia akan otomatis lanjut lagi gitu adaptive cruise control-nya. Dan oke, mungkin itu aja video review kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungin juga sosial media kita. Kita ada TikTok, ada Instagram. Di bawah sini kita juga ada website www.pmjauto.com. Ya, di atas ini ya. Di sana lengkap banget, ada review, ada harga mobil baru, terus ada video crash test. Itu banyak sekali sana. Kalian tinggal cek aja ke website kita, dan kita juga bakal ikut Gias Jakarta 2024 ini. So ditunggu aja keseruan kita di Gias 2024 ini. Dan saya Hanif, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.